Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 17 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kepemimpinan Kolbu Kiri. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam instrumen kita, di dalam diri kita ada salah satu instrumen yang bernama kolbu kiri atau jantung sebelah kiri. Selain dari yang lain yaitu kolbu kanan, fikir, dan soder atau paru-paru. Keempat-empatnya ini memiliki peran dan tugas masing-masing, ya. Cuman perlu diketahui bahwa kolbu kiri ini memiliki kelebihan dan keistimewaan, yaitu bisa berkomunikasi dengan Allah dan sangat menentukan kepribadian seseorang. Kalau yang tiga tadi, kolbu kanan, fikir, dan soder, itu cenderung kepada yang sifat negatif. Di dalam kolbu kiri itu perlu kita ketahui tempat bersemayamnya cahaya. Artinya cahaya itu diberikan Allah kepada hamba-hambanya karena orang itu istiqomah di dalam beribadah. Cahaya itu berbentuk petunjuk, berbentuk karunia, berbentuk hidayah, berbentuk pertolongan, berbentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi karena keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya itu diturunkan ke dalam kolbu kiri dari orang-orang yang bertakwa dan beriman. Nah, akibat cahaya diturunkan ke dalam kolbu kiri, maka orang itu akan merasakan ketenangan, merasakan keindahan, merasakan kelapangan. Nah, inilah sebetulnya yang diharapkan oleh kita, Bapak Ibu. Jadi orang itu akan merasakan kebahagiaan kehidupan yang hakiki, yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam kolbu kiri ini juga terdapat alat rekam yang jarang diketahui oleh orang, yaitu alat rekam dan alat analisa. Alat rekam itu baru yang disebut dengan fuad, di mana di dalamnya itu terdapat pendengaran batin dan penglihatan batin. Nah, sementara lub itu adalah alat analisa yang Allah berikan kemampuan untuk memahami ayat-ayat Allah. Fuad, ya, itu diberikan kemampuan untuk melihat dan mendengar sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang bersifat gaib. Contohnya ketika seseorang itu mendengar, ketika orang bermimpi, melihat dan mendengar sesuatu, maka itu sebenarnya fuad yang melihat dan mendengarnya. Demikian juga lub. Lub adalah alat untuk menganalisa sesuatu yang bersifat fisik atau batin atau gaib,
terutama menganalisa tentang ilmu hikmah, ilmu laduni yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Boleh dilihat di dalam surat Ali Imran atau surat 3 ayat 8 dan juga surat Al-Baqarah surat 2 ayat 269. Contoh dari lub adalah yaitu manusia percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Percaya tentang kehidupan alam kubur, percaya surga, percaya neraka. Nah, itu sebetulnya pemahaman-pemahaman seperti itu akibat daripada kerja dari lub. Kemudian fuad dan lub ini mempunyai kemampuan berzikir dan berfikir. Ya. Jadi saya ulang lagi, fuad itu mempunyai kemampuan berzikir dan berfikir. Berbeda dengan otak. Kalau otak atau fikir itu hanya mempunyai kemampuan berfikir saja. Tapi fuad dan ulub mempunyai kemampuan berzikir dan berfikir dari taraf kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. Nah, lub dan fuad ini memang sengaja diciptakan oleh Allah. Ya. Sengaja diciptakan oleh Allah, dan Allah berikan kemampuan kepada lub dan fuad itu untuk menerima wahyu Allah. Nah, ini yang harus kita analisa. Jadi mengapa manusia itu harus beriman? Mengapa manusia itu harus beribadah secara kontinu, harus ikhlas? Ini semata-mata untuk mengangkat kinerja daripada lub dan fuad. Ya. Nah, ketika ibadah seseorang itu sudah istiqomah, ya, sudah jiwanya sudah ada komunikasi secara lancar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kinerja daripada lub dan fuad ini maksimal. Maka secara otomatis juga, ya, Allah masukkan cahaya ke dalam kalbu kiri atau dalam jiwa orang itu, sehingga orang itu mampu membedakan mana yang hak dan mana yang atau yang benar, dan mana yang halal dan mana yang batil, gitu ya. Itu bisa dibedakan. Nah, orang-orang yang mampu menghasilkan rekaman fuad dan analisa lub itu yang disebut orang berakal atau ulul albab. Itu bisa dibaca dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Siapa orang berakal? Siapa ulul albab itu? Adalah orang-orang yang mengambil hikmah dari setiap peristiwa atau kejadian yang dialami. Satu contoh, misalkan orang itu mengamati, ya, bagaimana perjalanan matahari dari pagi terbit sampai matahari terbenam. Jadi dia analisanya pakai akal, sehingga merasa takjub atas ciptaan Allah. Atau juga ketika pagi hari Allah keluarkan oksigen, malam hari keluarkan CO2, itu merasa takjub. Atau yang berupa musibah pun, misalkan banjir, longsor, ya, gempa bumi. Jadi analisa akal tidak mengeluh, tidak saling menyalahkan, apalagi menyalahkan Allah, tapi dia takjub bahwa semuanya itu dari Allah. Atau bisa jadi memang kita ditegur oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu, akibat daripada kita istiqomah di dalam beribadah sehingga kinerja lub itu meningkat, maka Allah akan turunkan malaikat untuk mendampingi hamba-hambanya itu. Jadi malaikat itulah yang nantinya akan mengingatkan apabila terjadi hal-hal yang khilaf, diluruskan kembali, karena orang itu sangat dekat dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian langsung, menurunkan cahaya, menurunkan malaikatnya
kepada kolbu kiri hamba-hamba orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah hanyalah melihat kepada qalbumu dan amalan kalian. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu bahwa diri kita ini harus dipimpin oleh qalbu kiri. Dasarnya hadis Nabi tadi, ya, bahwa yang dilihat oleh Allah itu adalah qalbu dan amalan, terutama dalam qalbu kiri, jantung kiri. Selama orang itu dikendalikan oleh qalbu kirinya, maka orang itu selalu mencari ridha Allah. Orang itu selalu mencari kebenaran. Orang itu selalu merindukan jalan yang lurus. Orang itu selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Namun demikian, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai diri kita ini dikendalikan oleh fikir, tetapi fikir itu harus didampingi oleh zikir, sehingga dipastikan bahwa diri kita dikendalikan oleh qalbu kiri. Jangan sampai fikir, jangan sampai soter atau qalbu kanan. Pasti tersesat kecuali dipimpin oleh qalbu kiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.